Menteri Keuangan Sri Mulyani merilis aturan baru tentang pemungutan PPN dan PPh penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Nantinya penyedia dan para penjual pulsa akan dipungut pajak. Mekanisme pemungutan pajak yang diatur melingkupi penyerahan barang kena pajak atau BKP oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan distributor, serta oleh penyedia tenaga listrik atau dalam hal ini PLN. BKP yang dimaksud berupa pulsa dan kartu perdana, baik voucher maupun elektronik serta token. Aturan ini akan berlaku mulai 1 Februari 2021. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menilai aturan ini untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa. Hutama Karya akan meminta tambahan modal dari pemerintah senilai 19 triliun rupiah untuk melanjutkan proyek tol Trans Sumatera. Nantinya dana ini akan diajukan dalam bentuk penyertaan modal negara. Eksekutif Vice President Divisi Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Muhammad Fauzan, menyatakan selain mencari tambahan modal lewat PMN, kontraktor plat merah ini juga tengah melirik skema pendanaan lain. Salah satunya memanfaatkan pendanaan dana abadi Sovereign Wealth Fund yang sekarang sedang dihimpun pemerintah. Selain itu, Hutama Karya juga membuka diri terhadap skema pendanaan lainnya. Pelaksanaan proyek tol Trans Sumatera terancam tersendat. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian beberapa waktu lalu menyatakan ancaman terjadi karena PMN untuk proyek tersebut kurang 60 triliun rupiah. Pandemi COVID-19 melambungkan pinjaman online atau pinjol. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, akumulasi penyaluran pinjaman pinjol secara nasional dari sejak berdiri hingga Desember 2020 sudah tembus 155,9 triliun rupiah. Total penyaluran pinjaman baru nasional pada 2020 lalu naik 26,47% secara tahunan menjadi 74,41 triliun rupiah. Angka ini diperoleh dari penyaluran di 149 lembaga pinjaman online yang terdaftar di OJK. OJK mencatat penyaluran pinjaman masih banyak berpusat di Pulau Jawa. Di Jakarta saja, pinjaman baru mencapai 20,68 triliun rupiah, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hingga Desember 2020 sudah ada 43,57 juta rekening penerima pinjaman dengan 716.000 rekening lender atau pemberi pinjaman. Dengan sebagian besar peminjam adalah kelompok milenial berusia 19 hingga 34 tahun. Harga batubara kembali mencetak rekor tertinggi barunya. Harga kontrak berjangkasi emas hitam terus mencatatkan rally penguatan terdorong banyak sentimen positif. Harga future batubara Newcastle kini telah menembus level $91 AS per ton. Ketatnya pasokan dan harga batubara domestik China yang tinggi membuat negeri Panda melonggarkan kebijakan kuota impornya yang membuat permintaan meningkat. Di saat yang sama, harga gas juga melesat di tengah suplainya yang minim. Harga gas yang naik tajam membuat konsumen cenderung beralih ke batubara. Tak hanya itu, ke depan pertumbuhan konsumsi batubara masih akan didominasi oleh negara-negara kawasan Asia seperti India dan China. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dihantam pandemi COVID-19. Tahun lalu ekonomi negeri Paman Sam terkontraksi 3,5% pada triwulan terakhir 2020. Amerika Serikat tak bisa memanfaatkan momentum. Karena lonjakan kasus COVID-19, PDB AS di kuartal 4 2020 juga hanya tumbuh 4%. Angka itu lebih lambat jika dibandingkan perkiraan analis. Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan dengan susutnya PDB di tahun lalu, negeri Paman Sam mengalami penurunan ekonomi paling tajam sejak 1946 ketika Amerika Serikat melakukan demobilisasi pasca Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, kontraksi yang terjadi tidak seburuk seperti yang diprediksikan, di mana pengeluaran untuk konsumsi dan perjalanan anjlok ketika dilakukan lockdown. Tercatat, konsumsi Amerika Serikat pada 3 bulan terakhir tahun lalu hanya tumbuh 2,5%, jauh lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 41%.